akan benar mendeteksi bakteri yang gram positif atau gram negatif sebesar 91%. Ini sangat sangat tinggi ya. Artinya pewarnaan sederhana pun sudah bisa digunakan untuk menentukan jenis bakteri. Spesifisitasnya tidak ketemu karena kan memang dia fokusnya adalah mendeteksi. Jadi nggak perlu kita tahu dia untuk orang sehat kayak gimana gitu ya. Kemudian PPV-nya 96% artinya tinggi sehingga dan false negatif 4% sehingga pewarnaan gram ini menjadi pewarnaan standar pada diagnosis terutama bakteri karena memang dia punya sensitivitas dan PPV yang cukup tinggi. Oke. Nah, itu yang pertama, pewarnaan sederhana yang pertama terkait dengan pewarnaan. Diagnosis yang kedua yang levelnya sedikit lebih ribet tapi masih tergolong mudah, yaitu diagnosis serologis. Serologis ini maksudnya adalah dia menggunakan serum dalam proses analisisnya. Serumnya ini bisa didapat dari serum darah atau bisa didapat dari cairan tubuh lainnya seperti urin. Ya, kalau pada tes pack. Contohnya adalah rapid test. Rapid test kalau dari bahasanya saja, ini kan bahasa Inggris ya. Rapid itu cepat, tes itu tes, artinya dia tes yang cepat. Nah, contohnya adalah rapid test. Rapid test ini umumnya digunakan bukan untuk diagnosis, tapi untuk screening awal atau preliminary screening. Sehingga rapid test itu umumnya harus dites lagi dengan menggunakan alat tes yang lebih baik. Jadi misalkan kayak di perbatasan tuh kan sering ada TKI ya pulang dari Malaysia. Nah, itu mungkin mereka harus di screening dulu tuh, di screening dengan menggunakan rapid test antigen, baru nanti yang positif-positif akan di PCR seperti itu. Karena memang rapid test ini didesain mudah sehingga bisa digunakan dalam jumlah yang banyak dan cepat gitu ya. Jadi memang idealnya rapid test itu bukan digunakan untuk memutuskan seseorang sakit atau tidak sakit, tapi sebagai screening awal idealnya. Tapi memang kondisi saat ini karena keterbatasan SDA, sumber daya, rapid test digunakan di Indonesia sebagai salah satu parameter pengambilan keputusan gitu ya. Rapid test ini terutama digunakan untuk daerah-daerah yang keterbatasan sumber daya. Keuntungannya dia cukup baik, berkualitas baik, mudah digunakan dan tidak membutuhkan persiapan yang ribet. Jadi cukup beli kitnya, langsung digunakan, nggak perlu pelatihan khusus. Jadi termasuk mudah dan kualitasnya cukup baik, gitu ya. Prinsip kerja tes berdasarkan prinsip penggumpalan atau imunoglobulin. Nah, di sini karena dia menggunakan prinsip aglutinasi sehingga dia itu gampang untuk dipahami oleh si nakes. Mudah dan cepat untuk digunakan dalam waktu 10 menit hingga 2 jam. Kita bisa mendapatkan hasilnya dengan cepat dan tidak membutuhkan alat tambahan. Didesain untuk digunakan per individu. Jadi kayak alat rapid test kita bisa beli satuan, dipakai untuk satu orang. Sementara kalau untuk tes yang tingkat tinggi kayak PCR atau ELISA, satu kali tes itu harus 100 sampel. Jadi kalau yang dites cuma 10 kan sayang, mubazir tuh sampel-sampel yang lainnya. Sehingga memang individualisme ini menjadi keuntungan dari rapid test. Dan dia bisa disimpan di suhu ruang. Jadi nggak butuh kulkas minus 20 untuk menyimpan si rapid test. Biasanya disimpan di suhu ruang atau paling mentok di suhu kulkas biasa. Dan harinya hasilnya cepat sehingga dokter bisa memberikan keputusan dengan cepat. Kayak misalnya ibu melahirkan deh tadi, kalau dia harus tesnya pakai ELISA, ambil darahnya, kirim ke Pontianak, udah keburu brojol kan anaknya. Sehingga penggunaan rapid test ini akan membantu dokter untuk segera bisa memutuskan perawatan apa yang harus diberikan kepada pasien. Nah, ini adalah salah satu contoh rapid test yang saat ini banyak digunakan, yaitu rapid test antigen untuk COVID-19. Di sini ada 2 garis ya, ada garis kontrol dan garis tes.
Garis kontrol di sini artinya setiap dilakukan tes ini harus ada nilainya, harus merah. Kalau kontrolnya nggak merah, alatnya rusak, jadi harus diganti gitu. Kalau garis tes ini yang menentukan pasien positif atau tidak. Jadi ketika dia ada garis tesnya merah, artinya pasien positif COVID. Kalau dia tidak ada, berarti dia negatif COVID, seperti itu. Makanya ini mudah kan, nggak perlu belajar khusus gitu ya. Salah satu keunggulan dari rapid test adalah kemudahan dalam membaca. Nah, kalau rapid test antibody, nah ini antigen ya. Antigen cuman ada kontrol sama tes. Kalau rapid test antibody waktu itu kita pakainya kan serum darah ya. Makanya di sini agak gelap warnanya. Biasanya dia ini ada dua, ada IgG, ada IgM. Nah, itu kadang suka bingung tuh si nakesnya IgG sama IgM apa gitu ya. Dua-duanya itu antibody, cuman beda model. Kalau IgM itu antibody yang awal muncul, IgG itu antibody yang bertahannya panjang gitu ya. Jadi ini beberapa tipe dari rapid test pada COVID-19. Kemudian rapid test antibody itu menggunakan serum darah sebagai sampelnya. Kemudian kenapa menggunakan antibody? Jadi secara alami ketika seseorang mengalami infeksi, tubuh itu akan membentuk antibody. Nah, antibody inilah yang akan dideteksi oleh rapid test. Kenapa nggak deteksi aja penyakitnya? Kenapa harus deteksi antibodinya? Karena kesulitan. Seperti yang saya bilang tadi, pada kasus hepatitis, kita ada rapid test hepatitis ya, yang dites itu antibodinya. Kalau kita mau tes hepatitisnya, virusnya, kita harus bedah dulu pasiennya. Bedah, ambil sampel dari hatinya. Itu invasif, sehingga alternatif lain adalah menggunakan antibodi. Demikian juga dengan penyakit-penyakit lainnya. Kita bisa menggunakan antibodi kayak malaria, itu menggunakan antibodi juga. Karena memang si malaria itu akan memberikan respon antibodi bagi tubuh si pasien. Kemudian contohnya tadi hepatitis ya. Rapid test antigen, dia akan menggunakan antigen atau patogen penyebab penyakit untuk dianalisis. Kenapa menggunakan antigen? Biasanya dia akan lebih akurat dibandingkan antibodi dan memungkinkan jika antigennya bisa dicapai. Contohnya tadi adalah COVID, bisa diambil dari pangkal hidung, atau pada kasus TBC, dahaknya bisa mengeluarkan si patogen. Seperti itu ya. Jadi rapid test antigen itu kebanyakan lebih akurat. Tapi dilihat lagi, mungkin nggak kita ngambil si antigennya. Kalau nggak mungkin ya balik lagi ke antibody. Biasanya seperti itu. Oke. Kemudian rapid test antigen dan antibody ini beberapa data saya dapatkan ya terkait dengan merek-merek yang saat ini beredar. Ini merek Abbott nih, setahu saya merek yang banyak digunakan di dinas. Dia memang bagus. Sensitivitasnya kalau yang antigen udah 93%, spesifisitasnya 99,9%. Jadi cukup tinggi. Kalau rapid test antibody merek COVID Presto ini agak jarang dipakai sih kalau di Indonesia setahu saya. Ini dia bisa mendeteksi IgM 78%, 78% IgM apa nih? Spesifisitas IgM-nya 100%, IgG-nya 92%, spesifisitas IgG-nya 92%. Nah, kalau ini rapid antibody merek NG Test ini juga sama ya. Jadi masing-masing punya nilai yang berbeda-beda. Nanti tergantung lagi pada kebutuhan di lapangan dan biasanya biaya sih. Karena setahu saya merek Abbott ini lumayan mahal dibandingkan merek yang lain ya, karena ada merek yang agak di bawah itulah harganya. Oke, nah itu dua jenis tes yang